Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya atas nama Muhammad Abdul Kalam Iqbal dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika Komputer, Universitas Negeri Makassar, akan memberikan presentase tentang penjelasan hasil dari jawaban soal ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, langsung saja di pertanyaan pertama, yaitu dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan perlu untuk mempertahankan nasionalisme? Nah, di sini mengikut dari kondisi saat ini, yaitu tujuan bersama tersebut adalah menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia di era globalisasi. Kemudian yang kedua adalah bahu-membahu dalam memulihkan kembali kondisi ekonomi di masa pandemi. Kemudian yang ketiga adalah memperkokoh ikatan serta toleransi sebagai bentuk pertahanan akan tantangan bangsa ke depannya. Jadi tujuan bersama ini sesuai dengan kondisi saat ini akan seakan menjadi alasan untuk kita untuk terus menjaga nasionalisme. Kemudian pertanyaan kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nah, di sini jika melihat dari keadaan bangsa Indonesia yang beragam dan berbeda-beda, maka nilai-nilai yang paling umum untuk meraih tujuan bersama adalah kerja keras, saling menghormati, mengerti, dan toleransi akan perbedaan. Jadi saling menghormati, saling mengerti satu sama lain, dan toleransi akan perbedaan adalah nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kemudian di soal nomor 3, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Jadi, karena kedua hal tersebut tentunya mau tidak mau pasti akan kita rasakan sebagai akibat dari dampak globalisasi, maka formula yang relevan untuk kedua hal tersebut adalah dari dalam diri kita sendiri, yaitu usaha untuk terus menjaga serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memerangi segala kunci yang dapat menghilangkan rasa nasionalisme tersebut. Ya. Jadi nomor 4 yaitu bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Perubahan dan makna evolusi nasionalisme itu sendiri bisa dilihat dari sebelum kemerdekaan lebih berorientasi pada keinginan untuk merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan. Kemudian yang setelah itu, setelah kemerdekaan, lebih menjurus kepada semangat untuk memulai dan mengisi pembangunan, dalam ini pembangunan awal. Kemudian berlanjut terus hingga nasionalisme saat ini lebih merujuk pada usaha generasi saat ini untuk terus memupuk, menumbuhkan dan menjaga rasa cinta tanah air sebagai bentuk mengisi kemerdekaan serta untuk mencapai cita-cita bangsa ke depannya. Jadi bagaimana memahaminya, bahwa kita memahami bahwa meskipun ada perubahan makna dan evolusi dari nasionalisme tersebut, bisa kita ambil bahwa semua dari evolusi tersebut mempunyai prinsip dan dasar yang sama, yaitu tentang rasa setia terhadap tanah air, rasa cinta tanah air. Jadi tetap memiliki prinsip yang sama sekalipun memiliki perubahan makna dan evolusi. Kemudian yang pertanyaan kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia dan tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Nah, jika ditinjau dari pertanyaannya, pertama saya ingin menjawab bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda bisa diterapkan di Indonesia. Bisa diterapkan karena memiliki beberapa dampak baik, misalkan untuk ekonomi, pemasaran, distribusi, imigrasi, dan akses-akses WNI di luar Indonesia. Namun, dalam pertanyaan tersebut, jika terkait mengenai menurunnya nasionalisme, jika ingin menerapkan hal tersebut tanpa menurunkan nasionalisme bangsa, maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak bisa. Mengapa? Karena walaupun memberikan kewarganegaraan ganda memberikan kemudahan untuk negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kewarganegaraan ganda tentu saja bisa mengikis nasionalisme. Tidak saja bisa mengikis nasionalisme secara perlahan, namun akan membuka lubang baru dalam pelanggaran hukum. Dalam hal ini yang berkonteks pada hal pelanggaran hukum secara eksternal dari luar. Kemudian
Pertanyaan terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan bangsa dan bernegara dan bermasyarakat? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Tentu saja bisa selama elemen-elemen tersebut yang mengikat kita tersebut masih terasa sebagai satu kesamaan dalam diri kita sebagai satu bangsa. Jadi selama masih terasa dalam diri kita sebagai suatu kesamaan yang mengikat kita menjadi bangsa, maka hal tersebut tentunya bisa kita tumbuhkan, pelihara, dan diperkuat sehingga nanti dapat beradaptasi dengan dinamika kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai hasil dari jawaban soal ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.